membacakan analisis hukum terhadap kasus Gregorius Ronald Tanur yang ramai diperbincangkan karena vonis bebasnya dan dibatalkan putusannya oleh Mahkamah Agung. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Arman Sanun. Nama saya Jeffrey. Saya Putri Dewi Lestari. Saya Silviana Muntaha. Dan saya Najma Nur Aprilia. Baik, langsung saja kepada kronologi kasusnya. Awal hubungannya, Gregorius Ronald Tanur adalah putra anggota DPR RI dari fraksi PKB. Ia menjalin hubungan asmara dengan Dini Sera Afrianti, perempuan berusia 29 tahun asal Kupang, NTT. Hubungan keduanya disebut penuh dengan pertengkaran dan kekerasan verbal maupun fisik menurut keterangan saksi teman korban. Malam kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Ronald dan Dini makan malam bersama di kawasan G-Work Citraland, Surabaya. Setelah makan malam, mereka melanjutkan ke Lechmart Mall Surabaya dan parkir di basement area mall tersebut. Di area parkir itulah terjadi pertengkaran hebat yang disaksikan oleh beberapa orang. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, Ronald diduga menarik Dini secara kasar ke mobil, menendang tubuh Dini saat di parkiran, menganiaya korban di dalam mobil hingga Dini kesulitan bernafas. Setelah itu, Dini dikabarkan pingsan di dalam mobil dan dibawa ke kos oleh Ronald dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 1-2 dini hari. Korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Dan hasil otopsi rumah sakit dan visum luar terdapat banyak luka memar dan trauma tumpul di beberapa bagian tubuh korban, termasuk kepala dan dada. Orang tua korban menuntut keadilan karena percaya bahwa kematian ini bukan karena kecelakaan biasa, melainkan akibat kekerasan fisik. Ronald ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Oktober 2023 oleh Polrestabes Surabaya. Jaksa mendakwa Ronald dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kasus disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya mulai Desember 2023 hingga Juli 2024. Dalam persidangan, Ronald membantah melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian. Hakim majelis yang terdiri dari 3 orang menyatakan bahwa alat bukti dianggap tidak cukup bukti. Dan pada 24 Juli 2024, Ronald divonis bebas dari seluruh dakwaan. Selanjutnya, jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena menilai putusan bebas tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang diajukan. Dalam memori kasasi, jaksa menyatakan CCTV, hasil otopsi, keterangan saksi, serta argumen bahwa unsur penganiayaan terbukti menyebabkan kematian korban. Pada 22 Oktober 2024, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Pengadilan Surabaya dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Ronald Tanur. Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan Ronald memenuhi unsur pasal 531 ayat 3 KUHP dan alat bukti cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Usut punya usut, ternyata ada skandal suap hakim pada 24 Oktober 2024. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Ronald ditangkap oleh KPK karena dugaan menerima suap dalam menjatuhkan vonis bebas. Penangkapan ini memperkuat dugaan bahwa putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya cacat secara etik dan hukum. Setelah putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap,
Ronald dijebloskan ke lapas untuk menjalin hukuman penjara selama 5 tahun sesuai amar putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah alat bukti utama dalam proses Gregorius Ronald Tanur yang digunakan dalam proses hukum di pengadilan. Alat bukti kasus Gregorius Ronald Tanur, rekaman CCTV. Rekaman di basement parkiran apartemen tempat kejadian memperlihatkan Ronald Tanur menyeret korban dan korban jatuh di dekat ban mobil. Ronald tetap mengendarai mobil dalam kondisi korban jatuh. Lalu korban ditemukan tak sadarkan diri. Rekaman menjadi alat bukti visual utama yang menunjukkan rangkaian kekerasan dan momen terakhir sebelum korban meninggal. Visum et repertum, hasil autopsi medis, diterbitkan oleh Dr. Forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyatakan adanya luka lecet, memar, dan benturan keras yang menyebabkan kematian. Terdapat cedera kepala berat dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Visum memperkuat bahwa penyebab kematian korban bukan kecelakaan biasa tetapi akibat kekerasan. Keterangan saksi kunci, resepsionis, dan petugas keamanan apartemen yang melihat kondisi korban, teman korban dan terdakwa memberi kesaksian sosial hubungan tidak harmonis dan kekerasan verbal fisik sebelumnya. Saksi melihat Ronald dan korban sempat cekcok di lounge dan di basement sebelum kejadian. Barang bukti fisik, pakaian korban dalam kondisi robek dan kotor. Rekaman komunikasi, chat atau pesan suara yang menunjukkan adanya kekerasan dalam hubungan kendaraan yang digunakan Ronald. Diperiksa dan didokumentasikan untuk memastikan titik kontak dengan korban. Keterangan ahli forensik menjelaskan jenis luka dan hubungan sebab akibat antara luka dan kematian. Ahli digital memverifikasi keaslian rekaman CCTV. Amar putusan mengadili menyatakan bahwa terdakwa Gregorius Ronald Tanur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa rekaman CCTV, hasil visum, dokumen medis, otopsi tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Aturan yang berlaku di kasus Ronald Tanur. Berikut adalah penjelasan mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Yang pertama, tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ronald Tanur didakwa atas tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, yaitu Dini Vera Afrianti. Jaksa penuntut umum mendakwanya dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ada 3 pasal. Yang pertama, pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Yang ketiga, pasal 359 KUHP, yaitu kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, Ronald dinyatakan bersalah melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Yang kedua, kasus suap terhadap hakim. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur terbukti menerima suap untuk memengaruhi putusan tersebut. Mereka adalah Heru Hadindio, Erin Tuah Damanik, dan divonis berdasarkan pasal 6 ayat 2 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf C Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001. Heru Hanindyo divonis 10 tahun penjara, sementara Erin Tuah Damanik dan Mangapul masing-masing divonis 7 tahun penjara. Yang ketiga, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial menemukan bahwa ketiga hakim tersebut melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, merekomendasikan pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan mengusulkan agar mereka diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim. Yang keempat, peran pihak lain dalam kasus suap terhadap hakim. Beberapa pihak lain juga terlibat, termasuk Ibu Ronald Tanur, Meyriska Wijaya, kuasa hukum Lisa Rahmat, dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Mereka diduga berperan dalam memberikan suap kepada hakim untuk mempengaruhi putusan bebas terhadap Ronald. Secara keseluruhan, kasus Ronald Tanur mencerminkan kompleksitas sistem hukum di Indonesia, di mana intervensi tidak sah dapat mempengaruhi proses peradilan. Penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat menunjukkan upaya untuk menjaga integritas sistem peradilan dan menegakkan keadilan. Masalah hukum utama dalam kasus Gregorius Ronald Tanur yang bisa dianalisis dari berbagai aspek hukum pidana, etik, yuridis, dan keadilan prosedural. Masalah hukum utama kasus Ronald Tanur: 1. Apakah tindak Ronald termasuk menganiaya yang menyebabkan kematian? Fokus masalah: apakah perbuatan Ronald memenuhi unsur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, yakni penganiayaan yang menyebabkan kematian? Konflik hukum: PN Surabaya menilai tidak terbukti sedangkan MA menilai sebaliknya. Validasi alat bukti dan penilaian hakim. Validasi alat bukti dan penilaian hakim. Fokus masalah: apakah alat bukti seperti CCTV, visum, dan keterangan saksi sudah cukup untuk membuktikan tindak pidana? Konflik hukum: hakim tingkat pertama menilai tidak cukup bukti, tetapi MA menilai alat bukti sudah kuat dan saling menguatkan. Dugaan suap terhadap hakim: apakah putusan bebas sah secara etik dan hukum? Fokus masalah: Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diduga menerima suap senilai 3,5 miliar dari keluarga terdakwa. Masalah hukum: jika terbukti maka putusan bebas bisa dinyatakan cacat hukum dan cacat etik. Keadilan bagi korban: apakah sistem peradilan responsif terhadap kekerasan terhadap perempuan? Fokus masalah: korban adalah perempuan yang mengalami kekerasan dalam realis. Sistem hukum belum memberi perlindungan maksimal. Masalah hukum: apakah negara telah memenuhi kewajiban konstitusional dan HAM dalam melindungi korban kekerasan? Investasi kekuasaan dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Fokus masalah: apakah status Ronald sebagai anak anggota DPR RI memenuhi jalannya hukum? Masalah hukum: potensi abuse of power dan pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum. Equality before the law. Ketidakpastian strategis dakwaan. Fokus masalah: jaksa awalnya mendakwa Ronald dengan pasal 338 atau pembunuhan, padahal lebih cocok dengan pasal 351 ayat 3. Masalah hukum: kesalahan memilih pasal dapat menyebabkan kekeliruan putusan tingkat pertama. Argumentasi hukum dalam kasus Gregorius Ronald Tanur. Menurut kelompok kami, tindakan terdakwa secara hukum telah memenuhi unsur penganiayaan berat. Tindakan tersebut tidak bersifat insidental atau kecelakaan, melainkan bentuk kekerasan nyata yang berdampak fatal. Yang kedua, putusan bebas tersebut bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian
kumulatif. Alat bukti yang sah dalam sistem hukum pidana tidak harus satu-satu membuktikan keseluruhan peristiwa, tetapi saling memperkuat. Yang ketiga, Mahkamah Agung menjalankan fungsi korektif terhadap penyimpangan putusan tingkat pertama, sekaligus memastikan keadilan substantif ditegakkan. Yang keempat, vonis bebas kehilangan legitimasi etis dan yuridis. Keputusan yang dipengaruhi suap bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip due process of law. Dan yang terakhir, sistem hukum harus menjamin keadilan bagi korban kekerasan, khususnya perempuan. Dalam kasus ini, pendekatan yang digunakan kurang sensitif terhadap konteks kekerasan berbasis gender. Oke, dalam kesimpulan ini kita terdapat banyak cukup bukti untuk mempidanakan Gregorius Ronald Tanur dalam atas penganiayaan yang menyebabkan kematian. Jika persidangan terbukti dan ada niat atau pembiaran terhadap korban, maka pasal yang dapat memperberat menjadi pasal 33 KUHP. Dan juga penegakan pidana hukum dalam kasus ini menjadi indikator yang penting dalam integritas sistem peradilan di Indonesia. Kita juga dapat melihat bagaimana hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan dalam kasus ini. Dan kesimpulan kami juga berharap para penegak hukum bertindak dalam hal ini, khususnya seorang hakim sebagaimananya menjadi tombak keadilan bagi masyarakat, dapat menemukan keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai kasus Gregorius Ronald Tanur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.